Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan memiliki perasaan khusus untuk benua Qi asal. Setelah meninggalkan benua Qi asal selama bertahun-tahun, sekarang dia telah kembali ke benua Qi asal. Ada sekelompok orang yang menyenangkan, sekelompok teman yang dihormati, sekelompok teman dekat, dan klan Xiaonya. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Liu Xiaohui. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Xiaoya dan Tie Wei. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Tie Yun dan Yao Tian. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada klan Xiaonya. Dia tidak tahu. Memikirkan pertanyaan semacam ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia benar-benar ingin melihat teman lamanya saat ini. Xiaoyan segera terbang ke kejauhan bersama Xun Er dan Lin Er. Mereka bertiga terbang dengan cepat. Xiaoyan mengamati beberapa kota dan menemukan fakta yang sangat mencengangkan. Di kota-kota di bawah tidak ada satu orang pun yang hidup, tetapi semuanya adalah zombie. Seluruh kota penuh dengan zombie. Apa yang terjadi? Mungkinkah setelah meninggalkan benua Qi asal selama bertahun-tahun, benua Qi asal ini sudah menjadi dunia zombie? Xiaoyan sangat terkejut saat ini, dan dia tidak sabar untuk mengetahui kebenaran dari masalah ini. Melihat kota di bawah penuh dengan zombie, Xiaoyan cukup terkejut. Dia mulai terbang menuju kota dosa, di mana ada markas besar klan Xiao. Xiaoyan menggesekkan jarinya di kehampaan, dan celah ruang terkoyak olehnya. Xiaoyan dan ketiganya segera menyapu celah ruang dan menghilang. Dalam perubahan kehidupan dan dunia yang terus berubah, kota dosa saat ini sangat sepi, dan tidak ada lagi kota yang ramai di masa lalu. Angin musim gugur suram, dan daun-daun berterbangan. Di jalan-jalan yang ramai di masa lalu, sekarang telah sepi, dan tidak ada sesosok setengah orang. Di jalan yang sepi, kehampaan tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian Xiaoyan, Xun Er, dan Lin Er keluar dari celah. Melihat jalan yang sepi, Xun Er berkata dengan terkejut, "Ini adalah kota dosa." Meskipun Xun Er belum pernah ke sini, Xiaoyan telah menceritakan situasi kota dosa di sepanjang jalan. Menurut Xiaoyan, kota dosa seharusnya menjadi kota yang sangat makmur, tapi pemandangan di depannya jelas tidak cocok dengan yang dia ceritakan kepada Xun Er. Lin Er juga bertanya, "Ayah, mengapa tidak ada seorang pun di sini?" Melihat kota yang sepi dan mati di depannya, Xiaoyan juga merasa sangat aneh. Mungkinkah setelah dia pergi selama bertahun-tahun, kota dosa benar-benar menurun? Atau apa yang terjadi dengan kota dosa? Xiaoyan merasa tidak nyaman dan segera membawa Xun Er dan Lin Er terbang menuju markas klan Xiao. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba di markas besar klan Xiao, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa markas klan Xiao sudah kosong. Pada saat ini, Xiaoyan hampir dapat memastikan bahwa kota dosa saat ini sudah menjadi kota kosong, atau bahkan kota mati. Ini benar-benar aneh. Hanya dalam belasan tahun, bagaimana mungkin kota dosa jatuh sejauh ini? Dalam 10 tahun terakhir, apa yang terjadi dengan benua Qi asal? Xiaoyan berencana pergi ke Akademi Shengnan untuk melihat situasi benua Qi asal. Namun pada saat ini, gas mayat putih tiba-tiba muncul di tanah. Gas mayat di tanah tumbuh semakin banyak, dan segera seluruh udara dipenuhi gas mayat dengan bau korosif yang kuat. Gas mayat semacam ini cukup menakutkan. Begitu gas mayat mengenai kulit, seluruh orang akan mulai menjadi mayat, dan akhirnya menjadi zombie. Gas mayat adalah metode serangan zombie terbesar, dan hanya zombie yang dapat memicu gas mayat. Tapi bagaimana bisa ada gas mayat di tanah? Ketika gas mayat memenuhi udara, Xiaoyan, Xun Er, dan Lin Er segera membentuk penghalang energi di permukaan tubuh mereka, menghalangi semua gas mayat di sekitar mereka. Dengan kekuatan mereka bertiga, aura mayat di sekitarnya tidak bisa melukai mereka sama sekali. Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar di tanah, dan zombie yang penuh dengan air kuning tengik keluar dari tanah. Bang, 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 bang. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan kemudian satu persatu zombie bergegas keluar dari tanah. Hanya dalam waktu singkat, tanah penuh dengan zombie yang jelek dan bau. Tentara zombie yang padat telah mengepung mereka bertiga. Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran tidak ada yang terlihat di kota dosa ini. Ternyata kota ini juga ditempati oleh zombie.
Zombie yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas menuju mereka bertiga. Meskipun Xiaoyan tidak takut dengan zombie ini, ada terlalu banyak zombie di depannya, dan dia tidak bisa membunuh mereka semua. Xiaoyan, Sun Er, dan Lin Er keluar dari pengepungan zombie itu dan segera berhenti bertarung dan terbang menuju arah Akademi Shengnan. Tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya hendak terbang keluar dari kota dosa, tiba-tiba ada suara mayat di kota dosa, dan tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba memenuhi udara. Awan gelap dan awan hitam melonjak di atas Xiaoyan dan yang lainnya. Segera setelah itu, sosok besar perlahan muncul di awan gelap. Raja mayat yang tak terkalahkan. Melihat sosok itu, Xiaoyan tidak bisa menahan kaget, karena sosok itu adalah Raja Mayat yang tak terkalahkan, yang pernah disegel di bawah menara Akademi Shengnan yang terbakar. Melihat penampilan Raja Mayat tak terkalahkan, Xiaoyan memiliki firasat buruk di hatinya. Xiaoyan dapat membayangkan adegan seperti itu. Raja Mayat yang tak terkalahkan keluar dari menara, kemudian membalas dendam pada Akademi Shengnan, dan Akademi Shengnan diubah menjadi zombie oleh Raja Mayat tak terkalahkan. Kemudian Raja Mayat yang tak terkalahkan bergegas keluar dari Akademi Shengnan, datang ke kota dosa, dan mulai membunuh lagi, mengubah banyak orang menjadi zombie. Dengan cara ini Raja Mayat tak terkalahkan terus mengubah penduduk kota menjadi zombie. Dengan demikian dia mendirikan kerajaan zombie yang sangat besar. Memikirkan hal ini, apa yang dilihat dan didengar Xiaoyan di sepanjang jalan memiliki penjelasan yang masuk akal. Kekuatan Raja Mayat yang tak terkalahkan saat ini mungkin setara dengannya. Pada saat ini Raja Mayat yang tak terkalahkan berbicara perlahan. Manusia yang bodoh, jangan mencoba untuk melawan. Bergabunglah dengan tentara zombiku dengan patuh. Raja Mayat tak terkalahkan ditakdirkan untuk menguasai dunia, untuk membangun kerajaan zombie yang besar. Xiaoyan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah Terminator Raja Mayat, dan aku datang ke sini untuk mengakhiri hidupmu. Mendengar ini Raja Mayat yang tak terkalahkan sangat marah. Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Xiaoyan membisikkan beberapa kata di telinga Sun Er dan Lin Er. Lalu Sun Er dan Lin Er memotong jalan dan terbang menuju hutan tak berujung. Setelah Sun Er dan Lin Er pergi, Xiaoyan berteriak keras. Ayo, Raja Mayat tak terkalahkan. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar tak terkalahkan. Seluruh tubuh Xiaoyan penuh dengan cahaya dan aura kuat yang tak terlihat menyebar. Zombie dengan radius 100 kaki meledak dalam sekejap. Xiaoyan tiba-tiba menghentakkan kakinya dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Raja Mayat tak terkalahkan. Manusia yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, berani menyinggung kekuatan Dewa Raja ini dan mati untukku. Raja Mayat tak terkalahkan meraung marah, tinjunya membawa angin kencang yang tak tertandingi, segera menabrak Xiaoyan. 8 ekstrim runtuh. Xiaoyan menggunakan 8 runtuh ekstrim. 8 ekstrim runtuh adalah skill bertarung yang paling umum tetapi diluncurkan oleh Xiaoyan saat ini. Puam! Dengan ledakan keras, tinju dari kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Tabrakan kuat antara kedua belah pihak membuat Xiaoyan mundur selangkah. Namun Raja Mayat tak terkalahkan mundur 3 langkah. Setelah melihat kekuatan Xiaoyan, Raja Mayat tak terkalahkan merasa sangat terkejut. Meskipun Raja Mayat tak terkalahkan dan Xiaoyan bertemu di Akademi Shengnan, penampilan Xiaoyan saat itu berbeda dengan Xiaoyan sekarang. Raja tidak dapat mengenali Xiaoyan. Raja Mayat yang tak terkalahkan bertanya dengan marah. Siapa kamu? Xiaoyan tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku adalah Raja Mayat yang tak terkalahkan. Jika kamu melakukan terlalu banyak ketidakadilan, aku akan membunuhmu. Aku adalah Terminator yang akan mengakhiri hidupmu. Raja Mayat tak terkalahkan sangat marah dan dia menyerang Xiaoyan lagi. Xiaoyan tidak takut. Sejak dia menjadi dewa, Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menyambut Raja Mayat tak terkalahkan. Pada saat ini, dia ingin membunuhnya. Di langit, Xiaoyan dan Raja Mayat tak terkalahkan sudah bertarung bersama dengan sengit. Menghadapi serangan sengit dari Raja Mayat yang tak terkalahkan, Xiaoyan tidak menghindar sama sekali, tetapi melawan dengan cara yang lebih kejam. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit di langit, dan lingkungan di sekitarnya telah rusak parah oleh pertempuran antara keduanya. Hiat, bak-bik, 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 duar, 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 duar.
Raja Maya tak terkalahkan tidak bisa menahan perasaan semakin tertekan. Selama bertahun-tahun, Raja Maya hampir tak terkalahkan di benua Qi Asal. Tetapi hari ini, dia terus-menerus ditekan oleh Xiao Yan. Di bawah serangan Xiao Yan, Raja Maya tak terkalahkan terus mundur. Duar! Xiao Yan menjadi semakin berani dan pukulan kuat menghantam Raja Maya tak terkalahkan. Tubuh besar Raja Maya tak terkalahkan langsung jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, Raja Mayat yang tak terkalahkan langsung merobek kekosongan dan dengan cepat menyapu celah ruang dan melarikan diri di sana. Menghadapi Xiao Yan yang lebih kuat darinya, Raja Mayat tak terkalahkan memilih untuk melarikan diri saat ini. Melihat Raja Mayat tak terkalahkan melarikan diri, Xiao Yan tidak mengejarnya. Begitu Raja Mayat yang tak terkalahkan pergi, semua zombie bergegas menuju Xiao Yan dengan gigi dan cakar mereka. Xiao Yan langsung meninju kota dosa di bawah. Dengan dorongan penuh, seluruh kota dosa penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Semua rumah di kota dosa hancur dalam sekejap. Kota dosa terkenal telah menjadi reruntuhan. Kemudian tanah kota dosa mulai runtuh ke bawah. Dengan ledakan keras, seluruh kota dosa telah tenggelam ke dalam tanah dan berubah menjadi lubang raksasa. Semua zombie di kota dosa juga hancur total. Xiao Yan segera terbang menuju hutan tak berujung dan kemudian bergabung dengan Sun Er dan Lin Er. Setelah ketiganya bertemu, Xiao Yan membawa Sun Er dan Lin Er ke Akademi Shengnan. Seperti yang dibayangkan oleh Xiao Yan, Akademi Shengnan telah hancur total. Tidak ada satupun sosok yang terlihat di sini, bahkan tidak ada satupun zombie di sini. Tempat ini seperti zona mati, dingin dan tak bernyawa. Xiao Yan mencari setiap tempat di Shengnan Xuanji, dan dia akhirnya menemukan seorang kenalan di tempat rahasia jauh di dalam Shengnan Xuanji. Orang yang dia temukan ternyata adalah Yao Tian. Ketika Yao Tian melihat Xiao Yan, dia memeluk Xiao Yan dengan penuh semangat dan menangis. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, Yao Tian telah menua, dan ekspresinya juga kuyup. Dapat dilihat bahwa selama bertahun-tahun, Yao Tian tidak menjalani kehidupan yang nyaman. Xiao Yan bertanya kepada Yao Tian apa yang terjadi dengan benua Qi Asal, dan Yao Tian memberitahu Xiao Yan tentang perubahan yang terjadi di benua Qi Asal selama bertahun-tahun. Saat itu setelah Xiao Yan meninggalkan benua Qi Asal, klan Xiao di bawah kepemimpinan Liu Xiaohui tumbuh lebih kuat dan secara bertahap menjadi kekuatan yang kuat. Liu Xiaohui terus menarik banyak orang untuk bergabung dengan klan Xiao. Klan Xiao telah berkembang menjadi kekuatan terpisah yang bisa melampaui 3 papiliun. Sementara klan Xiao tumbuh semakin kuat, kekuatan lain juga berkembang pesat. Kekuatan itu adalah kuil Dewa Perang di 1 istana, 3 papiliun, dan 6 jalan. Kuil Dewa Perang kemudian dijalankan oleh King Tian dan Jan Wuji. Mereka memiliki garis keturunan Dewa Perang. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, kekuatan keseluruhan kuil Dewa Perang telah tumbuh dengan pesat. Banyak pasukan kecil mulai menyerah ke kuil Dewa Perang. Adapun beberapa kekuatan yang tidak mau menyerah, King Tian langsung memimpin orang untuk menghilangkan kekuatan itu. Kuil Dewa Perang terus menggabungkan kekuatan kecil satu persatu dan terus memperluas wilayahnya. Setelah lebih dari 10 tahun pembangunan, kuil Dewa Perang telah menjadi kekuatan transenden yang mampu bersaing dengan klan Xiao. Kebangkitan kedua kekuatan ini luar biasa. Klan Xiao khususnya telah tumbuh menjadi kekuatan transenden hanya dalam beberapa dekade yang merupakan keajaiban. Jika kebangkitan dua kekuatan besar ini mengejutkan banyak orang, kebangkitan kekuatan lain membuat orang lengah. Kekuatan itu terbentuk dalam waktu singkat, tetapi dengan kecepatan yang sangat cepat, ia berkembang dan tumbuh di benua Qi Asal dan menjadi kekuatan yang dapat bersaing dengan klan Xiao dan kuil Dewa Perang. Pada saat ini benua Qi Asal telah menjadi dunia 3 titik. Di antara ketiga kekuatan ini adalah klan Xiao, kuil Dewa Perang, dan yang ketiga adalah tentara zombie yang dipimpin oleh Jetsura. 3 kekuatan utama ini hampir mengukir wilayah benua Qi Asal. 3 kekuatan utama berimbang, tetapi perang sering pecah di antara mereka. Saat itu karena kecerobohan Kaisar Dunia Bawah Abadi, Jetsura melarikan diri. Beberapa tahun kemudian, Jetsura tiba-tiba bangkit dan berguling lagi. Metode Jetsura membangun pasukan zombie sangat sederhana. Dia mengubah sekelompok orang menjadi zombie, dan kemudian sekelompok orang ini mengubah sekelompok orang lain menjadi zombie lagi. Dengan cara ini, Jetsura terus-menerus mengubah kelompok manusia menjadi zombie, dan mulai membangun kerajaan zombinya sendiri.
Tentara zombie Jetsura berlipat ganda dengan sangat cepat, dan hanya dalam beberapa tahun ia membangun kerajaan zombie yang kuat. Tentara zombie, klan Xiao, kuil dewa perang, dan Jetsura membagi dunia menjadi 3 bagian. Tetapi saat ini, 3 pavilion, 6 jalan, dan 8 tanah suci semuanya memilih untuk tetap diam dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran ketiganya. Jetsura mulai dengan panik menyerang kuil dewa perang dan klan Xiao untuk memperluas wilayahnya. Pertarungan ketiga kekuatan tersebut bisa dikatakan setara dengan Perang Dunia benua Qi asal. Jetsura ingin menguasai seluruh benua, sementara klan Xiao dan kuil dewa perang berjuang untuk melawan. Selama periode ini, Jetsura juga melakukan hal besar yang mengejutkan dunia. Jetsura pernah memimpin zombie untuk menerobos Akademi Sengnan dan menyelamatkan Raja Mayat yang tak terkalahkan yang berada di bawah menara yang terbakar. Begitu Raja Mayat yang tak terkalahkan keluar, dia mulai membantai, menyebabkan banyak korban di Akademi Sengnan. Yao Tian bersembunyi di tempat yang sangat rahasia di kedalaman Akademi Sengnan, dan untungnya lolos dari pembunuhan Raja Mayat yang tak terkalahkan, sedangkan yang lainnya sudah mati dan hilang. Penatua Agung Tiayun menghilang selama pembunuhan Raja Mayat tak terkalahkan. Kemudian Raja Mayat tak terkalahkan bergegas keluar dari Akademi Sengnan dan memasuki Kota Dosa, mengubah Kota Dosa menjadi apa yang dilihat Xiaoyan ini. Selama bertahun-tahun, 3 kekuatan utama telah berperang banyak. Jetsura memimpin pasukan zombie untuk menyerang manusia dengan panik. Setiap kali tentara zombie menaklukkan sebuah kota, itu pasti akan mengubah semua manusia di kota itu menjadi zombie. Sejak itu pasukan zombie telah tumbuh lebih kuat sementara klan Xiao dan kuil dewa perang berjuang untuk melawan. Setelah mendengarkan cerita Yao Tian, Xiaoyan sudah memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi di benua Qi asal. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal ini akan berkembang ke tahap saat ini. Saat itu Jetsura dilepaskan karena kecerobohan Kaisar Dunia Bawah Abadi. Dia harus mengurus ini, dan untuk mengurusnya, dia ingin benar-benar memusnahkan semua zombie. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Bayangkan saja jika seluruh benua Qi asal menjadi dunia zombie. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Xiaoyan segera bertanya kepada Yao Tian tentang lokasi pertempuran antara klan Xiao dan tentara zombie Jetsura. Kemudian membawa Xun Er dan Lin Er meninggalkan Akademi Sengnan dan terbang menuju medan pertempuran klan Xiao. Meskipun 3 kekuatan utama itu kuat, pada kenyataannya yang paling kuat adalah pemimpin mereka, King Tian dan Jan Wuji dari kuil dewa perang, Liu Xiaohui dari klan Xiao, dan Jetsura dari tentara zombie. Meskipun pasukan zombie sudah cukup kuat, selama pemimpin mereka Jetsura terbunuh, kuil dewa perang dan klan Xiao akan memimpin pasukan dan pasukan zombie akan segera dimusnahkan. Jika sebelumnya mungkin tidak mudah untuk membunuh Jetsura, tetapi ketika Xiaoyan kembali, semuanya akan berbeda. Xiaoyan percaya bahwa dengan kekuatannya, seharusnya mudah untuk membunuh Jetsura. Di tempat lain di sebuah gunung primitif yang terletak di barat daya benua Qi asal, pertempuran sedang berlangsung. 3 kekuatan utama bertempur dalam lusinan pertempuran yang menakutkan. Kemudian klan Xiao dan kuil dewa perang bekerja sama. Meskipun kuil dewa perang dan klan Xiao selalu berselisih untuk melenyapkan tentara zombie, itu adalah pilihan paling bijaksana untuk bekerja sama satu sama lain. Dan ini telah berperang beberapa kali dan semua pihak menderita kerusakan. Pada saat ini sudah waktunya bagi pasukan 3 belah pihak untuk beristirahat. Tentara dari 3 kekuatan membentuk situasi seperti tanduk, dan suasana di tempat kejadian sangat tegang. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.